dari Bapa Sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mudah-mudahan jam kita sama, jamnya sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Itu artinya kita akan memulai bincang sersan kita pada edisi malam hari ini, yang kita di mana malam hari ini kita akan berbicara soal sebuah kitab yang mungkin bisa jadi sesuatu yang kok ini benar nggak sih, membuat kita bertanya, dan atau juga mungkin membuat kita kok kalaupun ini beneran, ini orang kayaknya bisa merekam percakapan Tuhan gitu ya. Nah, apa kitabnya? Kitabnya adalah kitab Ayub, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang kitab yang satu ini, maka kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 282. Kidung Jemaat 282, yaitu seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, akan menjadi pujian pembuka kita. Ya, kita sebelum membahas materi kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan berdoa. Untuk doa buka, mungkin saya minta tolong siapa yang beruntung ya hari ini ya kira-kira. Oh, kita coba dari generasi muda. Kepada Saudara Eben, boleh doa buka, Ben? Silakan, Ben. Mudah-mudahan suara saya nyampe. Ben? Hui. Tolong pimpin doa buka, Ben. Ayo, Ben. Oh ya. Gas, Ben. Oke. Ya, Bapak Ibu semuanya, marilah kita berdoa sebelum mulai acara bincang sersan di malam hari ini. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, di malam hari ini kami akan melaksanakan kegiatan bincang pesan yang bertemakan mengenai Ayub. Berkatilah agar bincang di malam ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kami bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru mengenai kitab Ayub ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you, Evan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagaimana yang tadi saya katakan di awal, maka kita pada kesempatan malam hari ini akan mendalami tentang kitab Ayub, gitu ya, sebuah kitab yang membuat kita mungkin bertanya, ini benar atau tidak? Kalau benar, kok ini orang tahu percakapan sama Tuhan? Kalau misalnya nggak benar, kok ini realistik sekali, begitu ya? Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara tentang kitab Ayub, maka kita harus melihat dulu apa yang terjadi di baliknya. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, kitab Ayub ini kalau di dalam susunan kitab Yahudi, maka ini di golongannya itu adalah tulisan-tulisan, ya, ketuvim. Jadi posisi kitab Ayub itu agak berbeda dengan Alkitab kita kalau menurut dia punya aturannya orang Yahudi yang disebut sebagai Tanakh, Taurat, Nevi'im atau nabi-nabi, dan yang ketiga adalah Ketuvim, tulisan-tulisan, gitu ya. Posisinya dia agak di belakang. Nah, kalau di dalam Alkitab kita, maka kitab Ayub ini terletak setelah kitab Ester, begitu ya. Kitab Ester sendiri juga menjadi bagian dari kitab tulisan-tulisan. Nah, di dalam kitab Ayub ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat bagaimana sepanjang kitab ini, kalau kita di kitab Ester itu adalah kitab yang tidak ada kata Tuhan di sana, tetapi kita bisa melihat sosok yang bernama Ester, sosok bernama Mordekai, sosok bernama Haman, dan seorang raja yang bernama Ahasweros. Nah, di dalam kitab Ayub ini banyak sekali kata Tuhannya, gitu ya. Dan bahkan kita bisa melihat sosok yang dipakai oleh Tuhan, gitu ya. Asal mula kata si jahat, yaitu iblis. Nah, di situ juga. Dan kalau kita lihat sebenarnya sepanjang kitab Ayub ini yang diceritakan itu adalah perjalanan seorang bernama Ayub, di mana Ayub itu tinggal di sebuah daerah yang bernama Tanah Kush, gitu ya, Tanah Kush. Dan kalau kita lihat VT-nya ya, Ayub ini, CV-nya dia itu, kekayaannya itu segudang. Bisa Bapak Ibu baca di ayat 2 sampai dengan 5. Namun dalam perjalanannya dia akan mengalami sebuah situasi yang tidak menyenangkan, yang kita sebut sebagai kemalangan. Dan kemalangan itu kalau kita membaca Ayub 1, itu bukan karena kesalahan Ayub, bukan karena ulah yang lain-lain, tetapi memang Tuhan yang mengizinkan untuk terjadi. Kalau kita ingat Bapak Ibu saudara-saudari, rekan-rekan semua mungkin yang sekolah minggunya nggak bolong ketika membahas cerita tentang Ayub ini, kita bisa tahu bahwa ternyata Tuhan itu bersepakat dengan iblis. Ketika iblis mengatakan, tidakkah kau perhatikan hambamu Yakub, langsung iblis ngomong, ya gimana saya mau mencobai Ayub, begitu, bukan hambaku Yakub, hambaku Ayub. Gimana saya mau mencobai Ayub? Penjagaannya aja berlipat ganda. Boleh dibilang ring 1, ring 2, ring 3, gitu ya. Ada berbagai ring untuk untuk pengamanan Ayub sendiri. Sangat luas, lebar, luas, dan dalam. Penjagaannya begitu komplit. Nah, di satu itu Tuhan mengatakan bahwa oke, ya udah, kamu kalau mau mencobai, saya izinkan, begitu ya. Saya perbolehkan, saya bukan diperbolehkan aja, tapi juga saya bikin istilahnya saya kasih izin untuk ngetes apakah benar hamba itu saleh seperti yang kata-kata saya, atau memang dia di tengah jalan itu ada hal-hal yang mungkin membuat dia jadi gimana gitu, berbedakah dengan perkataan saya gitu ya. Dan singkat cerita nanti kita bisa bahas lebih panjang. Dan juga yang ketiga, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kitab ini diperkirakan rentang waktunya itu, perkiraan waktunya itu abad ke-6 sebelum Masehi. Sekarang sebutannya bukan Masehi lagi, tetapi zaman bersama, ya, Common Era, before Common Era atau pada saat Common Era.
Masehi sudah jarang digunakan, akhirnya menjadi zaman bersama. Dan kalau bicara siapa penulisnya, nggak tahu. Kita nggak menemukan. Sampai pada hari ini para ahli belum menemukan jawaban definitif soal siapa yang menulis kitab ini. Tetapi satu hal yang pasti, kitab Ayub ini berisi wejangan-wejangan hikmat. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca kitab ini sebanyak 42 pasal, kitab ayat dari pasal 1 sampai dengan 42, yang dimana ini juga saya rekomendasikan untuk pembaca-pembaca pemula, karena seperti sebuah fairy tale gitu ya, sebuah dongeng, tapi ya dibilang dongeng ya nggak 100% juga gitu ya. Ini adalah sebuah kitab yang ditulis menggunakan perspektif orang ketiga, serba tahu. Ini Pak Pendeta banyak amat sih ngomong orang ketiga, lagi seru apa gimana sih sama tayangan orang ketiga? Enggak. Karena memang rata-rata ditulis Alkitab kita, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ketiga serba tahu, perspektif orang ketiga serba tahu ini. Ya. Orang ketiga serba tahu itu apa? Orang ketiga serba tahu itu adalah perspektif di mana orang yang menjadi penulis itu tahu detail semua kitab, semua kisah yang terjadi di situ. Bahkan kalau kita perhatikan, penulis kitab Ayub ini bisa menuliskan apa? Menuliskan percakapan antara Tuhan dengan iblis. Sebuah hal yang mungkin nggak masuk akal gitu, tapi ini terjadi, real. Dan juga dia menjadi orang keempat atau bahkan orang kesekian dalam kehidupan Ayub. Jadi ada kemungkinan kitab ini ditulis agak jauh setelah kisah Ayub ini nyata. Gitu ya. Kisah Ayub ini real terjadi. Jadi ibarat kata ini rewrite the history, begitu ya. Karena dia menggunakan perspektif orang ketiga. Nama penulisnya tidak dituliskan di situ, dan dia tidak menggunakan kata ganti orang kedua, tetapi posisinya benar-benar neutral, alias posisi netral. Tidak menempatkan diri sebagai apapun di dalam bagian itu. Kalau kita membuka kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kitab Pengkhotbah itu punya posisi orang kedua. Di akhir-akhir memang ada posisi orang ketiga yang meresumekan kitab Pengkhotbah itu di pasal terakhir. Selain pengkhotbah mengajar, ia juga bla 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 menggunakan perspektif orang kedua. Tetapi ketika kita mengingat Pengkhotbah ketiga sebagai contohnya, segala sesuatu ada waktunya, itu perspektif orang kedua. Apakah untuk manusia? Karena dia sedang berbicara tentang sebuah hal. Kalau orang ketiga, maka dia menuliskan tentang apa yang dideskripsikannya itu. Misalkan menuliskan tentang GKI Cicurug. Perspektif orang kedua akan mengatakan nah GKI Cicurugnya menjadi karakter gitu ya, berdiri tahun sekian. Perspektif orang pertama. Perspektif orang kedua mengatakan bahwa gereja itu berdiri mulai tahun sekian. Tapi kalau perspektif orang ketiga, maka akan dikatakan GKI Cicurug, jadi tidak lagi pakai kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Dia langsung menyebutkan objeknya. GKI Cicurug didirikan atau berdiri menjadi jemaat GKI yang dewasa mulai tanggal 29 Juli tahun 1967 dan berlokasi di Jalan Siliwangi Gangkongsi nomor 62B Cicurug, Sukabumi. Perspektif orang ketiga tidak menggunakan kata ganti orang pertama atau bahkan kata ganti orang ketiga. Jadi dia tidak menempatkan posisi, si penulis itu tidak menuliskan opininya secara langsung di dalam kisah yang dituliskannya itu. Atau kalau kita seorang pencinta bola, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita akan teringat seorang penyerang yang sangat legendaris, pernah main di beberapa klub, AC Milan, Chelsea, atau ketika dia main di Liga Amerika sekalipun dia pindah lagi ke Liga Italia, dia tetap bersinar. Dia bernama Zlatan Ibrahimovic. Dia ketika mengomong, dia akan menggunakan perspektif orang ketiga, kata ganti orang ketiga, yaitu namanya sendiri. Zlatan does not like this. Zlatan bla 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 bla. Perspektif orang ketiga. Kitab Ayub ditulis dengan perspektif orang ketiga serba tahu. Sama seperti kitab Injil kebanyakan. Ada beberapa bagian yang ditulis menggunakan perspektif orang ketiga serba tahu. Nah, setelah kita bicara tentang kitab Ayub, maka kita mau lihat
siapa sih Ayub ini? Ini orang beneran ada atau enggak gitu? Kok dramatis banget gitu ya kisah kehidupannya. Yang pasti Bapak Ibu, Ayub itu kalau kita membaca dari kitabnya, dia adalah seorang yang saleh dan bergaul dengan Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan lewat berbagai harta yang dia miliki. Keturunannya hingga kekayaan. Ada yang hafal Bapak Ibu Saudara-saudari jumlah anak Ayub berapa? Sebelum dia mengalami pencobaan. Ada yang ingat jumlahnya berapa? Kalau ada yang ingat sampai detail bagus. Ada yang ingat Bapak Ibu? Ya, sepertinya lupa semua. 10, Pak. 10. Betul, Pak David. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. 7 laki-laki dan 3 orang perempuan. Ya. Iya, betul. Nah, ini ketahuan orang kakak KJ nih, hafal nih. Gitu ya. Jumlahnya ada 10 ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa bayangkan kalau punya anak 10 kayak mana rumah kita ini. Saya sih nggak bisa membayangkan. Yang pasti sangat ribut rumahnya gitu ya, karena anaknya ada 10. Tinggal tambah 1, kita langsung sudah buat kesebelasan. Kalau anaknya, kalau kita mau bikin bangun tim futsal, itu cukup bangun 1 tim futsal. Karena 5 cadangan, 5 pemain inti. 10 jumlahnya ya. Anaknya Yakub ada 10. Kalau Bapak Ibu baca Ayub pasal 1 dan juga Ayub 42 dikatakan jumlah ternaknya pun sangat banyak. Ya, istrinya 1, tidak lebih tidak kurang. Dan Ayub ini boleh dibilang hidupnya saleh. Karena apa? Setelah anak-anaknya melakukan pesta, ya, ini kita juga diperlihatkan sebuah konsep dosa yang sebenarnya dihapuskan oleh Kristus, yaitu dosa keturunan, gitu ya. Setelah anak-anaknya melakukan pesta, maka Ayub itu menyucikan anak-anaknya. Di Ayub 1 kita bisa lihat. Barangkali mereka berbuat ini, berbuat itu, saya akan berpuasa dan menyucikan. Jadi hidupnya Ayub ini sangat saleh dan diberkati oleh Tuhan. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca ayat 6 sampai dengan 22, Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi. Dikatakan di situ bahwa Tuhan bersepakat. Ya. Pencobaan itu terjadi bukan karena Ayub sendiri. Bukan karena tiba-tiba majreng begitu ya. Totonya ada, totonya ini enggak. Tapi Tuhan bersepakat dulu dengan sosok yang bernama iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari kitab Ayub ini kita belajar bahwa ternyata iblis itu temannya Tuhan gitu ya. Jadi si jahat itu sebenarnya temannya Tuhan pada akhirnya begitu ya. Dan dia bisa bisa mengobrol dengan begitu luar biasa kalau kita membaca Ayub 1 ya, berinteraksi dengan Tuhan. Ya. Kita aja di dalam kehidupan nyata Bapak Ibu berjuang mati-matian menghindari si jahat ya. Contohnya sederhana, kalau kita nonton film-film horor ya, nongol tuh sosok-sosok target pelayanan diakonia gitu ya, mulai dari sundel bolong, pocong, kuntilanak, ya tuyul, ya korban stunting itu ya, itu parah emang. Itu garapannya Menteri Kesehatan itu harusnya itu, korban stunting itu. Tuyul, lalu apalagi ya, WWGO, sebutlah semuanya gitu ya Bapak Ibu, banyak karakter-karakter ya. Itu kalau kita kan ngelihat di film-film horor pasti kita jauhin, lari sana, lari sini, loncat kiri, loncat kanan, apalagi kalau horornya horor fantasi gitu. Tapi di dalam Ayub 1, kalau kita lihat Bapak Ibu dari ayat 6 khususnya, Tuhan bertanya kepada iblis dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Berarti apa? Berarti Tuhan itu punya kedekatan dengan iblis ya. Kalau kita buka di ayat ini. Bahkan Tuhan tuh sampai nanya, dari mana kamu gitu ya. Iblis bilang, dari perjalanan keliling-keliling, habis pelawatan mungkin dia ya, kalau kita pakai bahasa gerejawi gitu ya. Dan akhirnya apa? Kalau kita baca dari kedekatan itu Tuhan mengatakan, oke, kamu boleh silakan cobai cobai si Ayub ini. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki di hadapanmu. Itu kata iblis. Tetapi dikatakan Tuhan mengatakan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi, walaupun itu semua habis, Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Bahkan sampai terakhir, pasal terakhir,
Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Cuman memang Ayub itu protes. Saya tuh udah hidup gini loh. Tapi kok masih begini? Akhirnya ya kesabaran Ayub habis juga gitu ya. Tetapi dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, pencobaan yang dialami Ayub itu atas seizin Tuhan. Bukan makjreng si iblis tiba-tiba ngetes. Tapi Tuhan ngasih ACC dulu suratnya. Oke, silakan jalan, silakan saudara geledah, silakan saudara kerjakan bagianmu itu. Kita tes. Ya. Nah, dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setelah semua pencobaannya itu selesai, Ayub kehilangan kesabaran walaupun dia tidak mengutuki Tuhan, tetapi Ayub tuh bertanya kepada Tuhan, saya tuh udah hidup saleh, kurang apa sih saya? Dia di pasal 40 gitu, di pasal 41 Tuhan membalas dengan begitu rupa pernyataan-pernyataan Ayub. Di ayat 42 pasal Ayub 42 ayat 7 sampai 17 kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu mengembalikan atau bahkan memulihkan apa yang menjadi harta yang Tuhan percayakan untuk Ayub miliki sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, sedikit bisa lebih banyak. Ya. Bisa lebih banyak dan harta yang Tuhan kembalikan atau bukan Tuhan kembalikan, Tuhan percayakan kembali kepada Ayub itu bahkan melebihi segala sebelumnya. Kalau kita baca di Ayub 42, memang di ayat 1 kita tahu 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ya, 7 laki-laki, 3 perempuan anaknya Ayub. Tetapi ketika di pasal 42 anaknya itu punya nama pada akhirnya. Di Ayub pasal 1 tidak ada nama. Di ayat yang terakhir, di pasal terakhir 42 anak-anak Ayub khususnya yang perempuan itu punya nama semua. Yang laki-laki gimana? Nanti kita lihat di belakang. Dan mungkin ini yang menjadi pertanyaan kita, gitu ya. Memang kesannya tidak nyata Ayub ini. Tetapi Bapak Ibu, menurut kesaksian Yeskiel dan Yakobus, Ayub itu nyata. Ya, memang jadi kontradiktif pada akhirnya. Ini sampai hari ini masih menjadi perdebatan juga di kalangan para penafsir, gitu ya. Apakah ini real atau tidak? Karena di Yeskiel dan Yakobus mengatakan ini real. Tetapi kalau kita lihat gaya penulisannya, ini enggak real. Mungkin ini akhirnya satu konsensus atau kesepakatan yang dikatakan oleh para ahli, mengatakan begini, bahwa sosok Ayub ini, kitab Ayub secara khusus, sosok Ayub mungkin ada, mungkin. Ya. Tetapi kisah tentang Ayub ini ditulis dalam perspektif kacamata orang ketiga serba tahu. Jadi apa? Jadi kemungkinan ada orang yang, jadi kemungkinan kisah tentang Ayub ini merupakan sesuatu boleh dibilang cerita kebijaksanaan yang hidup di dalam masyarakat Israel untuk mengajar mereka, dan itu diturun alihkan selama berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus generasi. Karena sebelum ada budaya menulis, masyarakat Timur Tengah, masyarakat Asia termasuk kita dan daerah Israel, Jazirah Arab sana, itu semuanya hidup dalam tradisi namanya tradisi oral. Tradisi yang boleh dibilang itu cerita itu diturunkan dengan cara dihafalkan dan diceritakan ulang terus menerus kepada generasi-generasi selanjutnya, gitu ya. Walaupun sampai hari ini masih tidak diketahui pasti apakah dia real atau tidak real, tetapi menurut kesaksian Yeskiel dan Yakobus itu adalah sosok yang real. Tetapi gaya penulisan kitab Ayub itu adalah gaya penulisan orang ketiga serba tahu. Jadi kemungkinan kitab Ayub ditulis jauh melebihi, sangat-sangat jauh dari sosok Ayub yang pada saat itu hidup. Ceritanya yang dilanjutkan dan diceritakan ke berbagai pihak. Nah, kalau kita meringkas 42 pasal Bapak Ibu, maka sebenarnya kitab Ayub itu sederhana dan simpel. Karena kitab Ayub itu cukup dibagi 3 bagian aja selesai. Ya. Walaupun 3 bagian, tetapi ini tidak mengurangi keseruan kitab Ayub. Karena kitab Ayub ini walaupun 3 bagian, justru bagian tengahnya, bagian isinya, itu yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan, boleh dibilang
sangat-sangat mantap, padat, dan sangat berisi. Kalau kita pakai roti isi burger misalkan begitu ya, ini dagingnya itu burger yang wah luar biasa padat. Rotinya paling cuma di atas ini dan di bawah. Tapi ini isiannya dagingnya, kejunya, daging asapnya, ya kalau Bapak Ibu suka sayurannya gitu ya, saya sih enggak gitu ya. Sayurannya, pokoknya semuanya lengkap lah. Isinya itu luar biasa. 3 bagiannya itu apa aja kalau kita lihat. Yang pertama, yaitu pasal 1-2. Itu prolognya. Identitas, apa yang akan terjadi dalam kehidupan Ayub, dan juga segala macamnya. Dan, nah ini yang saya bilang, kenapa dagingnya begitu tebal? Kenapa isi tengahnya itu banyak banget? Sausnya luar biasa, mantap, pakai saus barbecue di sana, mayonesnya luar biasa. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari pasal 3 sampai dengan pasal 42 ayatnya yang ke-6, itu isinya. Jadi ada sekitar 39 pasal yang menjadi isi. Kalau diumpamakan dengan burger, wah ini burger yang dagingnya tebal sekali. Kalau ada kartun SpongeBob, Krabby Patty ini lebih daripada Krabby Patty. Gitu ya. Di situ ada sosok-sosok 3 sahabat Ayub, Elifaz, Bildad, Zofar, dan juga teman-temannya mereka yang lain. Ya, ada juga yang lain. Dan juga apa? Respons Tuhan kepada Ayub. Dan bagian ketiga yang terakhir, roti yang tipis di bawah, yaitu epilog atau penutup. Pasal 7 dengan pasal 15. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ini menjadi sebuah kitab yang makanya saya sarankan untuk pemula. Karena apa? Karena ini diskusinya enak. Gitu ya. Diskusi yang ada di dalam kitab Ayub ini tidak membuat kita pusing. Tapi kata-katanya tuh tersusun. Jawaban ini. Sistematika penulisannya tuh enak banget. Benar-benar kayak apa ya? Kitab yang terstruktur secara rapi menolong kita memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Saran saya setelah kita membaca kitab Ester, saya mengajak Bapak Ibu untuk juga bisa membaca kitab Ayub, melanjutkannya dengan kitab Ayub. Kalau mau belajar mula-mula baca Alkitab dari perjanjian lama dulu, jangan perjanjian baru dulu, start dari perjanjian lama. Kalau kejadian terlalu berat, ambillah Ester, ambillah Rut, ya. Dan lanjutannya baru bisa kita masuk ke Ayub, kitab yang mulai menengah gitu ya. Karena kitab Ayub ini isinya yang luar biasa. Sangat dramatis di tengahnya, dan kalau kita memiliki apa ya, boleh saya katakan kemampuan atau keinginan untuk mendramatisasi, ini akan menjadi drama yang sangat baik. 42 pasal, tetapi bisa kita buat drama mungkin sekitar let's say maksimum 10-15 menit gitu ya. Karena apa? Isinya adalah tentang percakapan. Bagaimana Ayub diuji kesabarannya yang pertama. Yang kedua, bagaimana teman-temannya, kadang ternyata teman-teman dan sahabat itu menjatuhkan kita juga Bapak Ibu. Mengajarkan kita banyak hal. Soal kehati-hatian dalam berteman, kehati-hatian mendengarkan masukan-masukan orang, memilah dan memilih mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Dan juga apa? Bagaimana Tuhan tuh tidak tinggal diam. Tuhan itu menjawab setiap kerinduan atau bahkan pergumulan yang dilontarkan oleh umatnya. Nah, setelah kita melihat bagaimana pembagian kitab Ayub yang Bapak Ibu serta saudara-saudari bisa eksplorasi mandiri di rumah, saya menyarankan Bapak Ibu setelah pertemuan ini membaca kitab Ayub, memprogramkannya gitu ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam kehidupan keseharian, tidak hanya memprogramkan tapi juga mengaitkan dengan kondisi kehidupan, karena ini adalah kitab yang relatable banget. Maka ada juga pesan-pesan teologis yang terkandung di dalam kitab Ayub ini. Ada apa saja? Kurang lebih sekitar 3. Tidak terlalu banyak. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, pesan teologis dalam kitab Ayub ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mengizinkan kok pencobaan terjadi. Tidak selamanya kita hidup saleh di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya itu terlepas dari pencobaan. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan bukan menjadi garansi kita lepas dari pencobaan. Justru ketika kita mengikut Tuhan, pencobaan itu nyata.
pencobaan itu terjadi dan Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita sadar. Dalam kitab Ayub pasal 40, Tuhan itu mengingatkan. Saya tuh mencobai kamu bukannya apa? Supaya kamu sadar. Karena akhirnya apa? Di belakang Bapak Ibu di pasal 40, Ayub tuh lepas kendali. Dia membela dirinya. Oh, saya udah begini, saya udah begitu. Ya manusiawi sekali. Orang kalau hidup dalam tekanan, tiap harinya tertekan, tidak tenang gitu ya. Sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah bahwa mereka itu lama-lama akan burn out, yang pertama. Dan yang kedua, mereka akan explode. Gitu ya, mereka akan meledak. Bahasa ininya. Meledak, dan ketika ledakan ini terjadi, maka pembelaan yang keluar. Gitu ya. Sama seperti di dalam kitab Ayub. Ledakan yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub meledak kepada Tuhan. Dia berusaha untuk membela diri dan meyakinkan Tuhan bahwa kok saya sebegininya gitu. Kok saya sudah hidup berkenan kepadamu, tapi kok tetap aja pencobaan itu terjadi. Ayub burn out, dan Tuhan pun berbicara dalam kesempatan itu. Ketika dia melihat umatnya bukannya nggak mampu, tetapi sudah membutuhkan pertolongan yang daripada dia, maka dia akan datang. Tuhan menjelaskan semua. Kamu tuh harus sadar. Di awal pasal 1 kamu bisa bilang, hari pertama pencobaan, Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kamu ngomong kayak gitu, tapi kenapa sekarang kamu bisa berubah? Kamu harus ingat, semua itu daripada sayanya itu Tuhan. Tuhan mengingatkan pada Ayub bahwa apa yang dia miliki itu bukan punya dia. Kamu tuh harus hidup nyata. Apa yang kamu katakan itu yang kamu kerjakan, dan itu yang kamu nyatakan dalam hidup sehari-hari. Jangan hanya sekedar ngomong, oh ya saya percaya Tuhan, saya yakin semuanya adalah berasal daripada Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, tetapi lama-lama kamu kesel sendiri. Mending dari awal gak usah. Tuhan mengingatkan pada Ayub, kamu tuh cuma apa sih? Oke, kamu hidup saleh, tapi kamu tidak lebih daripada umat. Saya Tuhan yang punya. Apa yang kamu miliki saat ini, semua sumbernya dari saya. Dan saya mencobai kamu supaya kamu sadar, supaya kamu tidak jumawa, supaya kamu tidak sombong, supaya kamu tidak tinggi hati. Dan Tuhan berkawan dengan si jahat, memakai apa saja untuk menyadarkan kita. Maka poin yang kedua adalah Tuhan tuh bisa menggunakan siapa saja untuk melaksanakan misinya, termasuk setan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita setelah mempelajari kitab Ayub ini, harusnya dalam diri kita tuh bertanya, kok ada ya pocong, tuyul, ya korban stunting tadi yang harus diberesi gitu ya. Dan juga ya setan-setan lah di Indonesia ini. Jangan-jangan Tuhan itu menghadirkan mereka tuh ada maksudnya. Jangan-jangan kenapa sundel bolong seperti itu, jangan-jangan dia itu ternyata pejuang kemerdekaan yang selama ini yang mengorbankan dirinya berdiri di depan tank penjajah dan kena bomnya itu, kena rudalnya itu ya, dia membela diri. Jangan-jangan Tuhan menggunakan atau menghadirkan hal-hal yang tidak kita suka, yaitu contoh yang dari hal-hal yang tidak kita suka dan kita hindari, itu untuk apa? Untuk menyatakan kehendaknya, untuk membentuk kita, untuk menyadarkan bahwa ternyata hidup kita itu tidak selamanya seperti yang kita impikan. Ternyata di tengah kehidupan kita ada loh pihak-pihak yang tidak beruntung karena apa ya? Karena apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita pikirkan, karena apa yang kita katakan, karena apa yang kita kerjakan. Jangan-jangan para setan-setan tadi itu ya saya nggak mau pakai setan kayak Dracula lah, terlalu keren Dracula itu, jasnya lebih mahal daripada jas-jas artis-artis itu ya, keren kali soalnya jasnya, apalagi giginya itu, perawatannya kalau pergi ke dokter gigi kayaknya itu bilnya gede itu. Susah soalnya, harus dikikirnya bukan pakai kikir biasa, pakai gurinda itu kayaknya. Kita pakai karakter setan yang ada di Indonesia aja lah, yang memang menjadi boleh dibilang itu cerminan nyata masyarakat kita. Cerminan nyata bahwa ternyata
dunia sekitar kita itu miris sekali, gitu ya. Dan kita kadang menghindari hal-hal itu karena apa? Karena kita menghindari kenyataan bahwa kita hidup di dunia yang, ya ibarat kata hidup kita itu cuma bisa melompat-lompat tapi nggak bisa berkomunikasi. Hidungnya tertutup, nggak bisa mencium atau bahkan nyesek. Matanya tertutup, ininya nggak bisa ngomong. Kadang penggambaran setan-setan di Indonesia itu mencerminkan realitas hidup kita. Kurang gizi. Tuyul menggambarkan bagaimana hidup kita kurang gizi. Kurang gizi dari mana aja. Baik gizi jasmani maupun gizi rohani. Bahwa kadang kita bolong. Fisiknya oke, rambutnya keren. Pengen makan sate. Ya, kalau nonton filmnya almarhumah Susana itu. Yang saya suka nonton dulu zaman saya kecil gitu ya. Karena siang tayangannya itu, tayangan horor tahun 80-90-an. Rambutnya panjang, fisiknya ada, suara ada. Tetapi begitu dibuka, bolong dalamnya. Dan bolongnya itu kan bukan di kaki, bukan di tangan, bukan di muka. Tapi apa di tengah? Hati kita kosong. Dan juga karakter-karakter yang lain ya. Kalau zaman dulu saya masih nonton Setan Bermuka Rata. Artinya apa? Bahwa kita itu kadang udah nggak punya muka lagi. Ya kita cuma punya fisik. Harga diri kita sudah nggak ada. Karena mukanya rata. Itu kan menjadi penggambaran realitas kehidupan kita. Nah, Kitab Ayub menegaskan itu. Bahwa Tuhan bisa pakai siapa aja. Termasuk setan-setan itu. Untuk apa? Melaksanakan misi Allah. Dalam Alkitab yang lain dikatakan bahwa kalau kamu nggak mau memuji Tuhan, batu pun bisa kok. Berarti apa? Tuhan kita yang Maha Kuasa bisa menggunakan segala cara untuk melaksanakan misinya, yaitu misinya apa? Menyadarkan kita. Menyadarkan realitas hidup kita, menyadarkan di mana kita berada, situasi apa yang ada di sekitar kita, dan bahkan bagaimana kita harus merespons. Dan juga pokok teologis yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini yang sangat nyata dari pasal 3 sampai dengan pasal 42 bagian awal, bahwa hikmat manusia itu tidak sebanding dengan hikmat Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub, kalau kita lihat, mereka punya hukumannya masing-masing. Pada akhirnya, karena apa? Karena mereka memberikan keterangan, memberikan kekuatan yang berasal dari hikmat manusia. Di mana hikmat manusia itu tidak sebanding dengan hikmat Tuhan. Di mana hikmat Tuhan itu jauh melebihi segala sesuatu. Kalau kita berpikir dengan hikmat manusia, setan-setan tadi kita akan jadikan musuh. Tetapi kalau kita berpikir dengan hikmat Tuhan, kita bisa berpikir jangan-jangan setan-setan tadi menggambarkan realitas hidup kita yang tak ubahnya seperti setan. Bahwa kita sebagai manusia sudah kehilangan citra Allah, sudah kehilangan yang namanya imago Dei karena dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi pesan-pesan teologis dalam Kitab Ayub yang bisa menuntun kita dalam memahami Kitab Ayub. Dan sebagai akhir dari penjelasan saya, ada beberapa hal yang menarik yang nanti kita bisa temukan di dalam pembacaan kita. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, kayaknya memang Kitab Ayub ini sudah settingannya seperti itu. Karena apa? Arti nama Ayub itu dicobai. Jadi mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang punya anak atau punya saudara namanya Ayub, ingetin. Nama dia itu artinya dicobai Allah. Kalau kita mengenakan dalam konteks Kitab Ayub, maka dicobai dan menang. Persecuted and overcome the persecution. Bahwa dia berhasil melampaui pencobaan itu. Oke, saya dicobai Allah. Oke, saya disiksa oleh Allah. Tapi saya melampaui pencobaan itu dan menang bersama Tuhan. Kalau kita punya saudara yang namanya Ayub, kita ingetin kepada mereka tentang makna ini. Ketika mereka menghadapi pencobaan dalam hidup, kita harus ingetin, Ayub di Alkitab itu bersandar pada Tuhan loh. Memang dia akhirnya gedek, ngamuk sama Tuhan, tapi dia menerima. Ketika Tuhan mengatakan, kamu tuh salah begini, dia menerima. Karena apa? Dia adalah orang yang dicobai, betul dia dicobai oleh Allah. Tetapi dia menang bersama Tuhan menghadapi pencobaan itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, tentang tanah Uz. Ya, Uz itu bukan artinya US ya, United States. No, itu Amerika Serikat. Tetapi Uz itu artinya, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani berarti nasihat atau saran.
Memang secara geografis ini masih diperdebatkan. Ada kemungkinan di daerah Suriah sampai dengan ke daerah selatan Suriah, selatan Israel. Diperkirakan masih di daerah-daerah Edom, lah, sekitar Edom. Gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau menggunakan etimologinya dari arti katanya, maka tanah Us itu adalah artinya tanah yang berisi nasihat atau tanah yang berisi saran. Makanya ini mempengaruhi jalannya kitab Ayub. Ketika Ayub tinggal di tanah Us, maka hidupnya kalau kita lihat selalu isinya saran, nasihat, dan hikmat. Counsel or advice. Itu artinya Us. Gitu ya. Jadi ini menjadi menarik ketika kita memahami kitab Ayub nanti. Oh, kenapa kok Ayub banyak banget dapat masukan dan saran atau bahkan nasihat dari Tuhan? Karena dia tinggal di tanah itu. Tanah yang artinya land of counsel or land of advice. Tanah yang dipenuhi nasihat-nasihat atau tanah yang penuh dengan saran-saran. Itu tanah Us. Yang ketiga Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu buka Alkitab, Ayub bolak-balik 10 kali, kalau nemu silakan kontak saya. Ayub memang punya istri, tapi nama istrinya nggak diketahui secara jelas. Nggak ada tuh nama istri Ayub siapa. Kalau Bapak Ibu ketemu bisa kontak sama saya, dan tolong tunjukin di ayatnya mana, maka nanti saya akan coba perbaiki presentasi ini. Gitu ya. Karena sampai yang saya lakukan penelusurannya, nama istri Ayub itu belum ketemu, belum ada nama yang clear secara definitif. Lalu yang keempat Bapak Ibu, kalau kita lihat ini adalah sebuah hal yang melawan tradisi. Nanti di poin 5 tradisinya apa. Setelah Ayub dipulihkan oleh Allah, dia punya 3 orang putri dan 7 orang laki-laki. 3 orang putrinya itu namanya bagus-bagus. Yemima, Kezia, dan Keren Hapuk. Sebenarnya Keren Hapuk itu 2 kata. Keren Hapuch. Gitu ya, 2 kata tapi dalam bahasa Indonesia digabung jadi 1. Arti namanya juga keren-keren. Yemima berarti burung merpati, pigeon. Kezia itu artinya cinnamon, cinnamon, bukan roll, kalau nggak salah cinnamon roll, kulit kayu manis. Karena Hapuk, nama yang unik ini, artinya adalah cosmetic box atau sumber kecantikan. Ya. Nah, apa poin yang melawan tradisi? Poin 5. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, nama anak laki-laki Yakub ini Ayub ini tidak disebutkan. Dari awal sampai kitabnya selesai, nama anak-anak laki-laki kitab Ayub itu tidak disebutkan. Padahal Bapak Ibu tradisi Yahudi itu menyebutkan nama orang laki-laki. Nah, ini yang menarik. Nama yang laki-laki justru tidak disebutkan. Entah karena satu dan lain hal. Sampai hari ini tidak diketahui alasan definitifnya apa. Itu yang bisa saya bagikan tentang kitab Ayub, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Barangkali ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi berkat. Dan Bapak Ibu bisa lihat lagi tayangannya nanti di YouTube begitu ya, untuk memperdalam lagi. Atau mungkin ada bagian yang kayaknya tadi Pastor jelasin harusnya nggak gitu deh, nanti dilihat lagi di situ, nanti bisa kita kontak-kontakan lebih lanjut. Nomor WA saya, media sosial saya bisa ditemukan dengan mudah begitu ya di sana. Oke Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih. Dan saya akan melanjutkan sesi ini dengan doa syafaat Bapak Ibu. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan pada kesempatan saat ini. Sebagaimana yang tercantum di dalam warta jemaat kita, ini kurang untuk pencalonan penatua. Barangkali ada yang hendak ditambahkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di luar pokok-pokok doa yang tertulis ini, silakan. Jika ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada maka mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami boleh mempelajari kitab Ayub, kami boleh semakin mendekatkan diri, dan biarlah ya Tuhan apa yang kami pelajari ini boleh menambah iman kami, menguatkan pengharapan kami di dalam Engkau saja, dan semakin mendidik kami menjadi umat yang senantiasa hadir dan juga senantiasa melihat segala sesuatunya sebagai cara Engkau menyadarkan kami.
Pada saat ini Tuhan kami berdoa mengingat gereja kami GKI Cicurug untuk segala kegiatannya. Untuk pencalonan bakal calon penatua ya Tuhan yang sedang bergulir, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah Tuhan yang boleh beracara, Tuhan yang juga boleh menggerakkan agar anak-anak-Mu ini boleh berpartisipasi untuk mengisi nama-nama bakal calon, dan biarlah nama-nama yang dituliskan berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan CD dan baptis dewasa pada hari Minggu yang akan datang. Kiranya nama anak-anak yang akan di CD maupun menerima baptis dewasa boleh Engkau sempurnakan kehidupan mereka semua. Biarlah setiap mereka semakin dewasa di dalam Engkau. Para orang tua juga Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dan biarlah masa depan mereka berada dalam tangan pemeliharaan-Mu. Juga untuk ya Tuhan, para aktivis kami, rekan-rekan guru sekolah minggu, aktivis multimedia, pemusik, pemandu pujian, segenap pengurus badan pelayanan, anggota majelis jemaat, dan para karyawan kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong kehidupan mereka. Dan mungkin bagi setiap kami yang belum terlibat dalam pelayanan, Tuhan juga yang gerakan kami, agar kami mau mengambil bagian dalam pelayanan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Mita Tiuli atau Mama Berkah, Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Boroburutu, Oma Lena, Ibu Tina, Ibu Wahyuni Kristin Saragi, Penatua Retno Asih, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Marlina, Bapak Vekton Ardian Resnawan, Bapak Sutio, Bapak Sugianto, Oma Lince, Ananda Ayu Naomi Sinaga, Ananda Giovanno Purba, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah mereka boleh semakin pulih, dan biarlah kuasa-Mu nyata dalam hidup mereka. Keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kecukupan dan kesehatan. Juga untuk sanak saudara kami yang lain ya Tuhan, dalam pergumulan pribadi mereka masing-masing, pekerjaan, pelayanan, dan semuanya, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah hidup mereka berada dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami pun menyerahkan bangsa dan negara kami bersama dengan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri sersan kita dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu akan menjadi pujian penutup kita.
Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sersan kita selesai. Mungkin ada beberapa pengumuman dari KD dulu, silakan Pak David, ada pengumuman? Baik, terima kasih Pak Sam. Untuk pengumuman dari Komisi Dewasa mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa pada tanggal 25 Juli mendatang, Persekutuan Komisi Dewasa Cici Suci Penginjil ada ibadah di GKI Sukabumi. Waktunya pukul 17.00 dan akan dipimpin oleh Pendeta Samuel dari GKI Cicurug. Berikut untuk tanggal 7 Agustus, PRT onsite bertempat di rumah keluarga Ibu Endari Sadaria Sarkam di Ciambar, Parung Kuda. Bertepatan dengan pengenangan Opung Riu, 100 hari Opung Riu. Mungkin itu waktunya pukul 17.00. Mungkin itu dulu Pak Sam untuk pengumumannya dari KD. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Lansia ada pengumuman selain yang tertera di grup? Oke, Bapak Ibu, kalau lansia belum ada perwakilan, wah ini perwakilan lansia kok hilang-hilang terus ya. Jadi catatan khusus nih. Lansia ada senam tanggal 18 besok. Ya Bapak Ibu, ini detailnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu. Sebenarnya bukan senam lansia sih, katanya buat semua orang juga boleh gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu lansia khususnya ada program senam dari KKO. Gitu ya, jam 8 pagi di depan ruang KPK seperti biasa. Dan juga untuk kebersamaan sekaligus PRT Lansia tanggal 24 bulan Juli, lokasinya di Taman Angsa dengan tema yang sangat menarik, yaitu jangan di-spill deh, nanti Bapak Ibu lihat aja di flyernya. Oke, dari Lansia pengumumannya saya pikir seperti itu, dan juga untuk dari Majelis Jemaat serta semuanya Bapak Ibu, jangan lupa pencalonan penatua, Bapak Ibu isi formulirnya, linknya sudah tersedia di sana. Kalau secara fisik, formulirnya bisa didapatkan di di gereja gitu ya. Di gereja formulir fisiknya yang ditulis-tulis, kotaknya juga di sana. Kalau mau yang isi online juga monggo, linknya tersedia. Tolong namanya jangan ketika nanti ditulis nama yang mengusulkan siapa, ditulisnya ini ya, tidak dikenal gitu ya. Itu tidak sah nanti suaranya, harus ditulis nama orangnya siapa gitu ya. Jangan nanti ada suara tetapi tidak sah karena yang mengusulkan tidak ditulis siapa namanya, karena itu berlawanan dengan tata gereja dan tata laksana. Ya, bisa diklik linknya di sini Bapak Ibu. Targetnya ya, targetnya itu ada 8 orang penatua baru di luar periode kedua. Jadi optimisnya adalah 10 targetnya semua. Proyeksi pelayanannya Bapak Ibu bisa baca semua di sini. Ya, banyak sekali kesempatan pelayanan menjadi penatua yang kita buka, dan juga banyak sekali kesempatan untuk menjadi aktivis yang kita buka. Juga Bapak Ibu, untuk baptis anak daftarnya sudah dibuka. Ya, bisa dilihat di sini Bapak Ibu untuk pendaftarannya. Ya, apa saja kelengkapannya Bapak Ibu bisa buka di media sosial GKI Cicurug. Juga untuk pendaftaran anak calon kelas katek atau baptis dewasa, anak CD dan baptis dewasa, yaitu kelas katekisasi yang baru ini sudah dibuka ya Bapak Ibu semua. Percayalah kelas katekisasinya ini sangat menyenangkan. Lihat aja fotonya, anak-anaknya senyum semua begitu ya. Dan juga besok di KU2 ada CD. Jadi Bapak Ibu yang mau nonton CD, cucunya atau anaknya akan dibaptis dewasa atau CD, datanglah di kebaktian umum yang siang di KU2, dan akan ada performers penampilan dari anak-anak yang sudah disidi dan dibaptis dewasa ini. Dijamin penampilannya menarik dan mengharukan bagi kita semua karena konsepnya keren banget. Jadi kelas katekisasinya sudah dibuka untuk pendaftarannya Bapak Ibu, mulai kelasnya sekitar bulan Agustus. Jadi paling terakhir pendaftaran itu ditutup 30 Juli. Formulirnya bisa diambil di kantor tata usaha gereja. Jangan lupa untuk dikembalikan kalau sudah diisi ya. Jangan
ketika sudah diisi didiamkan saja di rumah tapi dikembalikan. Juga untuk orang tua murid PAK GKI Cicurug dari SD sampai SMA akan ada pertemuan orang tua sebelum memulai pelajaran di tanggal 27, yaitu tanggal 21 setelah KU2 di Ruang Ayub, begitu ya. Setelah KU2 di Ruang Ayub mulai pukul 10.30 kurang lebih ya. Bergantung pada selesainya kebaktian kedua. Di Ruang Ayub mana tuh Pak? Ruang Ayub tuh yang di Agape itu loh, gitu ya. Itu pertemuan orang tua murid PAK GKI Cicurug itu di sana semua dari SD sampai dengan SMA. Ada pengarahan untuk kegiatan PAK-nya dan segala rupanya. Juga jangan lupa Bapak Ibu untuk minggu ini kebaktian remaja akan digabung dengan kebaktian umum kedua. Ya. Itu saja untuk terkait dengan pengumuman Bapak Ibu saudari-saudari sekalian. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa ngecek di media sosial GKI Cicurug, baik itu Instagram maupun Facebook. Jangan lupa di follow dan di like. YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe. Karena semua kegiatan semua kegiatan kita, informasi kegiatan gereja, semua tercantum dokumentasinya di media sosial milik GKI Cicurug. Kiranya apa yang kita bahas tadi semua menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak Sam, selamat malam Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak.